Membongkar mitos seputar gangguan bipolar. Disajikan dalam bentuk tanya jawab. 1. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar, juga dikenal sebagai gangguan afektif bipolar, adalah gangguan kesehatan mental yang memengaruhi suasana hati seseorang. Ini ditandai oleh perubahan ekstrim antara dua kutub suasana hati, yaitu episode depresi yang mendalam dan episode mania atau hipomania yang berlebihan. Episode-episode ini dapat terjadi secara bergantian. Dan ketika seseorang mengalami episode mania atau hipomania, suasana hatinya bisa sangat meningkat dan bersemangat. Sementara selama episode depresi, mereka bisa sangat sedih dan kehilangan minat pada banyak hal. 2. Apa jenis utama dari gangguan bipolar? Ada 3 jenis utama gangguan bipolar. Bipolar 1. Ini melibatkan episode mania yang parah, yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari individu dan bahkan mengarah pada hospitalisasi. Pada jenis ini, individu mengalami episode mania yang kuat, yang mencakup perubahan suasana hati yang drastis, peningkatan energi yang signifikan, serta perilaku impulsif yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain. Episode mania seringkali sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, dan kadang-kadang individu dengan bipolar 1 memerlukan perawatan medis di rumah sakit untuk mengendalikan gejala yang parah. Bipolar 2. Pada jenis ini, episode hipomania yang lebih ringan bergantian dengan episode depresi yang dalam. Hipomania cenderung kurang mengganggu daripada mania penuh. Bipolar 2 adalah bentuk gangguan bipolar yang memiliki episode mania yang lebih rendah intensitas, yang disebut hipomania. Hipomania memiliki gejala yang mirip dengan mania, tetapi tidak separah dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari sebanyak mania penuh. Episode hipomania seringkali diikuti oleh episode depresi yang dalam. Dan ini dapat menciptakan siklus perubahan suasana hati yang sulit untuk diatasi. Meskipun hipomania tidak sekuat mania, tetap penting untuk mencari pengobatan yang tepat untuk mengelola gejala. Gangguan siklotimik. Ini adalah bentuk yang lebih ringan dan kronis dari gangguan bipolar. Dengan perubahan suasana hati yang lebih ringan antara hipomania dan depresi yang tidak mencapai tingkat yang ekstrim. Gangguan siklotimik adalah bentuk gangguan bipolar yang lebih ringan. Dalam jenis ini, perubahan suasana hati antara hipomania dan depresi lebih ringan daripada dalam bipolar 1 dan 2. Hipomania dalam gangguan siklotimik mungkin terasa sebagai kebahagiaan yang meningkat dan peningkatan energi, tetapi tidak sekuat mania penuh. Depresi yang dialami juga tidak separah pada jenis gangguan bipolar lainnya. Meskipun demikian, perubahan suasana hati yang terus-menerus dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang dan memerlukan perhatian medis dan manajemen yang tepat. Sebelum kita melanjutkan, mohon kesediaannya untuk like dan subscribe channel ini agar dapat dibangun dan dikembangkan dengan lebih baik. Terima kasih. 3. Apa gejala dari episode mania dalam gangguan bipolar? Episode mania ditandai oleh serangkaian gejala yang beragam, termasuk perasaan euforia yang kuat, peningkatan energi, berbicara cepat, kurang tidur tanpa merasa lelah, impulsivitas yang berlebihan, serta kepercayaan diri yang berlebihan. Bahkan hingga tingkat yang delusi. Individu yang mengalami mania bisa menjadi tidak bisa diatur dan bisa melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. 4. Apa gejala dari episode depresi dalam gangguan bipolar? Episode depresi biasanya melibatkan perasaan sangat sedih dan putus asa, kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dinikmati, perubahan dalam tidur dan nafsu makan, baik berlebihan maupun kurang, kelelahan yang berlebihan, perasaan bersalah dan tidak berharga, serta pemikiran tentang bunuh diri. Gejala ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi sehari-hari dan menjalani kehidupan yang normal. 5. Apa yang menyebabkan gangguan bipolar? Penyebab pasti gangguan bipolar masih menjadi bahan penelitian. Tetapi faktor-faktor genetik, perubahan kimia otak, dan lingkungan semuanya dapat memainkan peran. Terkadang, stres berat atau peristiwa kehidupan yang mengganggu dapat memicu episode gangguan bipolar pada individu yang memiliki kecenderungan genetik. 6. Apakah gangguan bipolar dapat diobati? Ya, gangguan bipolar dapat diobati. Pengobatan sering melibatkan obat-obatan seperti stabilisator mood, misalnya litium, antipsikotik, atau antidepresan.
Terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku atau CBT dan terapi interpersonal juga sering digunakan. Pengobatan biasanya disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan gangguan bipolar yang dialami oleh individu. 7. Bagaimana psikoterapi membantu individu dengan gangguan bipolar? Psikoterapi dapat membantu individu dengan gangguan bipolar mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, mengelola stres, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi episode mood. Terapi juga dapat membantu mereka memahami gejala, memantau perubahan suasana hati, dan mempromosikan kualitas hidup yang lebih baik. 8. Apakah gangguan bipolar dapat dikelola tanpa obat? Beberapa individu mungkin dapat mengelola gangguan bipolar dengan terapi dan perubahan gaya hidup yang sehat. Tetapi obat seringkali diperlukan untuk mengendalikan gejala yang kuat dan mencegah episode yang lebih serius. 9. Apa efek jangka panjang dari gangguan bipolar yang tidak diobati? Gangguan bipolar yang tidak diobati dapat berdampak serius pada kehidupan seseorang. Ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal, mengganggu produktivitas di tempat kerja, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan zat dan percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, diagnosis dan pengobatan yang tepat sangat penting. 10. Apakah orang dengan gangguan bipolar dapat menjalani kehidupan normal? Banyak orang dengan gangguan bipolar dapat menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan dengan pengobatan yang tepat dan dukungan yang memadai. Hal ini mungkin memerlukan manajemen yang baik, pemahaman diri, dan dukungan dari keluarga dan teman-teman. 11. Apakah gangguan bipolar adalah kondisi seumur hidup? Secara umum, gangguan bipolar adalah kondisi seumur hidup. Namun, tingkat keparahan dan frekuensi episode dapat bervariasi. Beberapa orang dapat mengalami periode remisi yang lebih lama di mana mereka tidak mengalami episode mood yang ekstrim. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa dalam video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu.